Halo teman-teman, gua Rafael, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi di Stiko Bandung. Hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih caranya jadi public speaker yang bukan cuma biasa, tapi luar biasa. Nah, ngomong di depan banyak orang itu bukan soal jago ngehafal teks aja, tapi soal gimana lo bisa bikin audiens terlihat sama apa yang lo omongin. Nah, di sini gue bakal kasih sedikit tipsnya. Oke, untuk tips yang pertama itu ada percaya diri tapi bukan so jago ya. Nah, ini bisa dibilang serius deh. Orang bisa ngerasain kalau lo itu gugup atau nggak yakin sama omongan lo sendiri. Jadi pertama-tama lo harus punya kepercayaan diri dulu. Tapi ingat, percaya diri itu beda sama sombong. Jadi jangan terlalu merasa wah gue paling hebat gitu, karena itu bisa bikin audiens ngerasa ilfeel. Nah, terus gimana caranya paling mudah buat ningkatin percaya diri? Ya dengan latihan, dan latihan. Oke, untuk tips yang kedua itu lo harus kenali audiens lo terlebih dahulu. Lo ngomong di depan anak-anak sekolah atau di depan para profesional. Ya, cara menyampaikan materinya harus berhubungan dengan mereka. Misalnya, jika audiensnya itu anak muda, ya gunakan gaya bahasa yang lebih santai dan interaktif gitu. Nah, kalau di depan orang-orang formal, ya sesuaikan dengan gaya yang lebih profesional, seperti itu. Oke, untuk tips yang ketiga itu buka dengan hook yang kuat. Kalau lo mulai dengan selamat pagi, perkenalkan saya, wah siap-siap aja penonton bakal bosen dalam 10 detik pertama. Jadi, mulai dengan sesuatu yang membuat mereka langsung tertarik. Misalnya, pernah nggak sih kalian merasa takut banget gitu ngomong di depan banyak orang, terus tiba-tiba suaranya jadi gemeter, tangan keringetan, dan rasanya pengen kabur aja. Di sana, pasti audiens bakal langsung nyambung dan penasaran sama apa yang bakal teman-teman bahas, seperti itu. Nah, untuk tips yang keempat itu gunakan gestur dan ekspresi wajah yang hidup. Jangan kaku aja kayak orang-orangan sawah. Diem aja. Nah, pakai tangan lo buat nunjukin sesuatu. Ekspresi wajah untuk menghidupkan cerita lo, dan jangan lupa kontak mata ke audiens lo. Nah, lo harus bikin mereka perlu merasa terhubung sama lo, seperti itu. Oke, untuk tips yang kelima itu pakai storytelling. Orang suka cerita, bukan by data aja. Jadi, kalau lo bisa sampaikan pesan lo lewat cerita, audiens bakal lebih mudah mengerti dan nempel di kepala mereka. Misalnya, kalau lo lagi berbicara tentang pentingnya kerja keras, kasih contoh nyata. Misalnya, cerita diri sendiri atau sukses seseorang yang inspiratif, seperti itu. Oke, untuk tips yang keenam itu variasikan nada suara. Jangan monoton kayak Google Translate gitu teman-teman. Naik turunkan nada suara lo supaya nggak ngebosenin. Misalnya kalau lo lagi ngomongin sesuatu yang seru, naikin energinya. Kalau lagi ngomongin bagian yang serius, pelanin suaranya dan kasih jeda drama. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk tips yang ketujuh itu ajak interaksi audiens. Teman-teman jangan cuma ngomong sendirian gitu, tapi ajak mereka ikut terlibat. Bisa dengan tanya sesuatu, kasih kuis kecil, atau bahkan ajak mereka membuat diskusi singkat. Dengan begitu, penonton tidak hanya duduk diam, tapi juga merasa jadi bagian dari pembicaraan lo. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tips yang ke-8 ini akhiri dengan penutupan yang kuat teman-teman. Jangan biarkan akhir presentasi menguap begitu saja. Tutup dengan sesuatu yang kuat. Misalnya kutipan inspiratif, tantangan untuk audiens, atau kalimat penutup yang berkesan gitu. Misalnya gini. Jadi, teman-teman, kalau kalian masih takut berbicara di depan umum, ingat ini.
Semua public speaker hebat dulunya juga pernah takut, tapi mereka memilih untuk membuat latihan dan terus berkembang. Sekarang giliran kalian. Begitu contohnya. Nah, jadi public speaker yang mempesona itu bukan soal bakat aja teman-teman, tapi juga skill yang bisa dipelajari. Percaya diri, kenali audiens, buka dengan kuat, gunakan ekspresi, storytelling juga, variasi suara, ajak interaksi, dan tutup pembicaraan dengan keren. Jadi intinya public speaking itu bukan soal bakat aja teman-teman, tapi soal latihan dan keberanian buat nyoba. Semua orang bisa jadi public speaker yang keren, asal teman-teman mau belajar dan percaya diri. Ingat, suara lo punya power buat ngeinspirasi orang lain. Jadi mulai sekarang jangan takut buat ngomong, jangan ragu buat nunjukin siapa lo. Lo punya dua pilihan. Lo cuma bisa diem dan tetap di tempatnya, atau lo bisa berdiri dan membuat orang lain mendengarkan lo. Pilihan ada di tangan kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, hanya itu tips yang bisa gua kasih ke teman-teman sekalian. Semoga tips yang gua kasih bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Gua Rafael, gua pamit. See you next time. Thank you.